Kali ini saya akan bercerita kisah tentang seorang janda muda yang menjalani hidup seorang diri di sebuah desa kecil di lereng kaki gunung. Dan selamat dari bencana banjir bandang yang diselamatkan oleh ular raksasa penjaga gunung. Dan akhirnya memulai kembali kehidupan baru di desa kecil itu, yang terletak di lereng kaki gunung. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil di lereng kaki gunung, hiduplah seorang janda muda bernama Laras. Sejak suaminya meninggal akibat penyakit keras beberapa tahun yang lalu, Laras menjalani hidup seorang diri. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu, dan terletak di tepian hutan di dekat sungai kecil yang berair jernih. Hidup Laras dipenuhi kesepian, namun ia selalu berusaha kuat. Setiap pagi, ia menyusuri kebun kecilnya, mencari bahan makanan dan mengurus hewan ternaknya. Ia percaya bahwa hidup harus tetap dijalani walaupun kehilangan terasa begitu berat. Di sekitarnya, penduduk desa mengagumi ketabahannya, meski sering bergosip karena Laras memilih hidup menyendiri di pinggiran desa. Namun, suatu hari, badai dahsyat mengguncang desa. Hujan turun tanpa henti, menyebabkan sungai kecil meluap menjadi arus deras. Dalam sekejap, banjir bandang melanda desa, menghanyutkan rumah-rumah, ladang, dan segalanya yang dilewati. Penduduk berusaha menyelamatkan diri, namun air yang bercampur lumpur datang terlalu cepat. Laras yang saat itu berada di rumah mencoba menyelamatkan barang-barangnya, tetapi arus mulai menyeret apa saja. Ia berlari keluar mencari tempat lebih tinggi, namun tidak ada jalan yang aman. Air terus meninggi, dan Laras hanya bisa menangis putus asa. Di tengah keputusasaan itu, terdengar suara gemuruh aneh dari hutan dekat sungai. Laras menoleh, dan matanya membelalak. Dari balik kabut, muncul seekor ular raksasa dengan sisik yang berkilauan bagai permata basah. Matanya berwarna keemasan, memancarkan cahaya tajam, namun penuh ketenangan. Laras terduduk, tubuhnya gemetar antara takut dan takjub. Ular raksasa itu mendekat, tidak menunjukkan ancaman, hanya membungkukkan tubuhnya seolah menyuruh Laras untuk naik. Entah karena insting atau harapan terakhir, Laras menaiki punggung ular itu. Dengan gerakan anggun, ular raksasa itu mulai meluncur di atas air. Ajaibnya, meskipun banjir itu begitu deras, ular tersebut berjalan di atasnya seolah air adalah daratan. Tubuhnya yang besar membuka jalan di tengah arus, melindungi Laras dari apapun yang hanyut bersama air. Sepanjang perjalanan, Laras merasa seperti di dunia lain, seolah ular itu adalah penjaga gunung yang telah lama mengawasi desanya. Ular itu membawa Laras ke tempat yang aman, ke sebuah bukit yang tidak terjangkau banjir. Laras turun dari punggungnya dan menatap makhluk raksasa itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ular itu menganggukkan kepalanya pelan, lalu berbalik masuk ke dalam hutan, menghilang di antara kabut pagi. Sejak saat itu, Laras percaya bahwa ular raksasa itu adalah penjaga gunung yang datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terancam. Masyarakat desa yang selamat juga mendengar kisah Laras, dan mereka pun mulai menghormati sang ular sebagai pelindung desa mereka. Laras kini hidup dengan hati yang lebih kuat. Meskipun tetap seorang diri, ia tahu ia tidak benar-benar sendiri. Di suatu tempat, ular penjaga itu masih mengawasi dari balik pepohonan dan kabut gunung, siap datang saat desa membutuhkan. Setelah banjir bandang menyapu desanya, Laras bersama warga lainnya terpaksa tinggal di tempat pengungsian sementara. Pos pengungsian itu dibangun di dataran yang lebih tinggi, di kaki gunung, jauh dari aliran sungai yang sebelumnya meluap dan membawa kehancuran. Tenda-tenda darurat terbuat dari terpal dan bambu, sementara makanan dan pakaian didapatkan dari bantuan relawan yang datang dari luar desa. Laras merasa terasing pada awalnya. Ia terbiasa hidup sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, tapi situasi di pengungsian berbeda. Semua orang berbagi ruang, cerita, bahkan rasa duka. Banyak tetangganya kehilangan lebih dari sekadar rumah,
ada yang kehilangan keluarga, hewan ternak, atau ladang tempat mereka menggantungkan hidup. Namun, Laras tahu, dia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Ia mulai membantu dengan apa yang bisa dilakukannya. Setiap pagi, ia membantu membagi makanan yang datang dari dapur umum. Ia juga menghibur anak-anak yang kehilangan orang tua dengan mengajak mereka bermain atau bercerita. Pengalaman kehilangan suaminya memberinya kekuatan untuk menjadi tempat sandaran bagi yang lain. "Laras, kau selalu jadi yang paling sibuk," ujar Mbok Sari, seorang ibu tua yang tinggal di tenda sebelah. "Kalau bukan karena kamu, pasti suasana di sini lebih muram. Aku hanya ingin semuanya merasa sedikit lebih ringan, Mbok," jawab Laras sambil tersenyum kecil. Di malam-malam yang dingin, Laras sering memandang ke arah gunung yang berdiri megah di kejauhan. Ia masih mengingat ular raksasa yang menyelamatkannya, sosok agung yang membawa dirinya melewati banjir hingga ke tempat yang aman. Namun, ia tidak menceritakan kisah itu kepada siapapun di pengungsian. Baginya, ular itu adalah rahasia yang sakral, semacam pelindung yang muncul hanya untuknya saat ia benar-benar membutuhkan. Dalam hatinya, Laras merasa punya tugas besar. Ia mulai berpikir bagaimana membangun kembali kehidupan desa setelah bencana. Suatu malam, di tengah percakapan dengan para warga, ia angkat bicara. "Kita harus mulai berpikir ke depan," katanya. "Bencana ini memberi kita pelajaran bahwa kita tidak bisa hidup hanya bergantung pada apa yang ada di sekitar tanpa menjaganya. Ketika nanti kita kembali ke desa, kita harus mulai dari nol, tapi kali ini dengan cara yang lebih baik." Para warga mendengarkan, sebagian mengangguk setuju. Laras melanjutkan, "Kita bisa membersihkan saluran air dan memperbaiki tanggul sungai agar banjir tidak mudah datang lagi. Kita juga bisa menanam pohon di hutan sekitar untuk menjaga tanah tetap kuat." "Suaranya benar, Laras," kata Pak Darman, tetua desa. "Kau telah melalui ini bersama kami, dan mungkin kau bisa memimpin kami saat waktunya tiba." Hari-hari di pengungsian berlalu, dan semangat warga sedikit demi sedikit kembali. Mereka mulai membicarakan rencana untuk membangun desa baru di tempat yang lebih aman. Saat para relawan menawarkan bantuan, Laras dipilih oleh warga untuk menjadi koordinator yang mengatur kebutuhan dan rencana rehabilitasi. Awalnya ia ragu, merasa tanggung jawab itu terlalu besar. Namun, dukungan warga meyakinkannya. "Mungkin ini waktunya aku membalas semua kebaikan yang telah kuberikan," pikir Laras. Ketika mereka akhirnya kembali ke bekas desa, Laras memimpin upaya membersihkan puing-puing, mendirikan rumah baru, dan membangun sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Ia juga membawa gagasan tentang menanam pohon di sepanjang sungai dan membangun jalur evakuasi yang aman, agar warga siap jika bencana seperti ini terjadi lagi. Di tengah perjuangan itu, Laras tidak pernah melupakan ular raksasa yang menyelamatkannya. Suatu sore, ia mendaki bukit di tepi desa, ke arah tempat ular itu terakhir meninggalkannya. Di sana ia meletakkan seikat bunga liar dan berdoa dalam hati. "Terima kasih, penjaga gunung. Kau menyelamatkanku agar aku bisa terus hidup dan membantu yang lain. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini." Meskipun ular raksasa itu tidak pernah muncul lagi, Laras selalu merasa ada kekuatan yang mengawasinya. Desa baru mulai tumbuh lebih kuat, lebih terencana, dengan penduduk yang kini saling menjaga satu sama lain dan juga menjaga alam sekitarnya. Laras yang dulu hidup dalam sunyi kini menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi desanya. Dari kesedihan dan kehancuran, ia menemukan makna baru dalam kebersamaan dan perjuangan. Setelah kembali ke desa yang perlahan dibangun ulang, para warga mulai menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran. Laras, yang telah menjadi sosok pemimpin dalam pengungsian, kini memimpin desa dengan semangat baru, hidup berdampingan dengan alam, bukan menentangnya. Para warga, yang sebelumnya hanya memikirkan cara bertahan hidup dari hari ke hari, kini belajar bagaimana menjaga keseimbangan alam.
Mereka mulai menanam kembali pohon di area hutan yang gundul, terutama di dekat lereng gunung dan sepanjang aliran sungai. Laras bersama beberapa warga juga membangun lumbung desa, agar hasil panen bisa disimpan untuk kebutuhan mendesak di masa depan, dan bukan dihabiskan sekaligus seperti sebelumnya. Kita diberi pelajaran berharga oleh banjir itu, kata Pak Darman suatu pagi, sambil mengawasi para pemuda menanam bibit pohon di bantaran sungai. Kalau dulu kita sadar, mungkin bencana itu tidak sebesar ini. Sebagai bagian dari upaya menjaga alam, Laras dan warga desa juga mulai mengganti cara bertani mereka. Sebelumnya, banyak ladang yang mengandalkan metode tebang dan bakar yang merusak tanah, tapi kini mereka belajar menggunakan metode rotasi tanaman yang lebih ramah lingkungan. Saluran irigasi pun diperbaiki, dengan mempertahankan pola aliran alami dari gunung ke sawah. Alam punya caranya sendiri untuk menjaga kita, ucap Laras dalam sebuah pertemuan warga. Jika kita tidak merusaknya, ia akan memberi kita segalanya yang kita butuhkan. Tapi jika kita rakus, kita hanya akan menerima hukuman. Kata-kata Laras menyadarkan banyak warga. Kebiasaan menebang pohon tanpa berpikir ulang mulai ditinggalkan. Anak-anak yang dulunya hanya diajarkan tentang bertani juga mulai diajarkan pentingnya menjaga pohon dan hewan liar di hutan sekitar. Perlahan, desa itu berubah menjadi komunitas yang menghormati dan memelihara alam sekitarnya. Musim demi musim berlalu, dan desa di lereng gunung itu tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Sungai yang dulu meluap kini mengalir jernih, tepiannya dikelilingi barisan pohon yang rindang. Hutan di kaki gunung yang sebelumnya surut mulai hidup lagi. Warga yang dulu menganggap alam hanyalah sumber daya kini melihatnya sebagai rekan hidup yang harus dijaga. Setiap bulan, Laras dan beberapa warga lain rutin mendaki bukit untuk memantau kondisi sungai dan hutan di sekitar desa. Bukit tempat Laras pernah diselamatkan oleh ular raksasa kini dikenal sebagai Bukit Penjaga. Warga percaya bahwa ular penjaga gunung itu adalah wujud alam yang menjaga mereka, dan bukit itu dianggap sebagai tempat sakral. Mereka sering membawa sesajen sederhana berupa bunga atau buah sebagai tanda hormat. Sekarang kita tahu, ujar Laras suatu hari di bukit itu, alam ini adalah rumah kita. Kalau kita merawatnya, ia akan melindungi kita. Kalau kita merusaknya, ia akan melawan. Semangat itu ditanamkan sejak kecil pada generasi baru di desa itu. Anak-anak ini tidak hanya diajarkan cara bertani, tapi juga bagaimana mengenal tumbuhan obat, cara menanam bibit pohon, dan menghormati hewan liar. Desa yang dulu hanya dikenal sebagai tempat kecil di kaki gunung kini mulai didatangi oleh orang-orang dari desa tetangga. Mereka ingin belajar bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam seperti yang dilakukan oleh warga di lereng gunung itu. Laras sering berbagi cerita tentang apa yang dipelajari desanya dari bencana besar. Kami membangun ini karena kami bersatu, kata Laras kepada sekelompok tamu dari desa tetangga. Kalau kita ingin selamat, kita tidak hanya harus menjaga sesama manusia, tapi juga menjaga semua makhluk dan tempat yang memberi kita kehidupan. Melihat kehidupan desa yang lebih harmonis, banyak desa lain mengikuti jejak mereka. Pola pikir yang dulu hanya berfokus pada memanfaatkan alam mulai bergeser menjadi pola pikir yang lebih berkelanjutan. Meskipun ular raksasa penjaga gunung itu tak pernah muncul lagi, Laras dan warga yakin bahwa ia masih ada, mengawasi dari kejauhan. Bukit Penjaga tetap menjadi tempat yang dihormati, dan legenda ular raksasa terus diceritakan sebagai peringatan bahwa hubungan manusia dengan alam adalah hal yang suci. Laras kini hidup dengan hati yang damai. Kehidupan yang dulu penuh kesepian kini dipenuhi kebersamaan. Ia tahu bahwa pekerjaan menjaga alam tidak akan pernah selesai, tapi setiap langkah kecil yang mereka lakukan bersama membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua makhluk.